Halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Chelsea Oktaviani. Febriani Ria, saya sendiri, dan teman saya Mutia Vidyasari. Kami ingin mempresentasikan mengenai computer generation. Baca di slide ini, computer generation sendiri, kita bisa lihat tahapan pengembangan komputernya ya di sini. Di situ tuh sudah terlihat, kita bisa lihat perkembangan komputer itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana sampai detik ini kita sudah bisa bawa itu kemana-mana dan kita bisa bawa itu kapanpun saja. Nah, sejarah perkembangan dari generator dari dulu mulai dari komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan sampai generasi yang sekarang yang menjadi 5 ya bagian perkembangan atau generasi komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer generasi pertama yang terjadi pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Di tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama, di mana komputer itu masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar tidak efisien di beberapa aspek sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Jadi kita tidak bisa memakai komputer ini dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, generasi pertama ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Von Neumann adalah seorang yang mencetuskan mengenai program penyimpan yang dia realisasikan di pengembangan komputer ENIAC. Nah, ide tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1945, EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer. Pada tahun 1946, von Neumann bersama koleganya, dia mulai mendesain komputer baru dengan konsep program penyimpanan. Komputer itu bisa kita kenal dengan nama IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Nah, karena dikembangkan di Computer of Institute of Advanced Studies pada tahun 1952, IAS komputer meskipun belum lengkap, namun sudah memenuhi kegunaan sebagai komputer yang ber-storage program. Lihat gambarnya dari komputer generasi pertama. Nah, selanjutnya di komputer generasi pertama itu kita memiliki beberapa ciri-ciri komputer ya. Nah, yang pertama itu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta yang luas karena kita terbuatnya itu dari tabung vakum. Nah, lalu interior operasinya dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugasnya yang tertentu saja. Lalu yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai atau assembly. Nah, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik, perlu mesin pendingin, memiliki kapasitas simpan yang masih kecil ya. Lalu kinerjanya lambat, storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Yang terakhir menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Kita beralih ke komputer generasi kedua. Tahap pengembangannya dari 1959 sampai 1964. Generasi kedua ini menggunakan transistor yang merupakan ciri khas komputer generasi kedua ya. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti mengaruhi daya tahan antar 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor mempunyai banyak kegunaan, seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih murah. Ini ada gambarnya ya, transistor atau transfer resistornya. Di sini nih, saya ada di gambar tersebut tuh, itu komputer IBM 401 paling banyak digunakan pada generasi kedua. Jadi tuh komputer yang paling banyak saat generasi kedua itu tuh komputer IBM 401. Biasanya tuh digunakan untuk aplikasi bisnis dan IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Ciri komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Resistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, Algol, lalu kapasitas memori utama sudah cukup besar. Proses operasi sudah cepat, lebih cepat ya daripada komputer generasi dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik. Oke, untuk komputer generasi ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Mutia Vidyasari.
Oke, saya akan presentasikan tentang komputer generasi ketiga. Jadi, sejarah komputer generasi ketiga ini dimulai dari tahun 1965. Pada tahun tersebut, komputer ini dibuat menggunakan di integrated circuit atau disebut juga IC. Nah, ini di bawahnya ada gambar IBM S360 yang merupakan komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini pertama kali digunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan ini membuat komputer generasi ketiga jauh lebih murah dapat dijangkau masyarakat umum. Kalau dibanding dengan dahulunya, kayak generasi pertama dan kedua, komputer telah mengalami perubahan dengan sangat pesat. Komputer generasi ketiga itu ada 6 ciri-ciri. Pertama itu menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih cepat, bentuk fisik lebih kecil, dan terakhir adalah banyak bermunculan aplikator software. Komputer generasi keempat. Sejarah generasi keempat ini kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat ini lebih kompleks dan integrasi. Nah, ini ada gambar yang di bawah ini adalah Intel 404, itu adalah chip prosesor pertama. Jadi, Gordon Moore ini penemu mikroprosesor perusahaan Intel dari tahun 1971, perkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan 4004 yang berisi 230 transistor dan berjalan ini pada 108 kHz atau kilohertz. Nah, ini selanjutnya yang digambar ini adalah mikroprosesor Intel 8080. Mikroprosesor 8080 ini dibuat tahun 1974. Prosesor 8080 ini memiliki kemampuan lebih cepat dan memiliki set instruksi yang lebih kaya serta memiliki kemampuan pengalaman yang lebih besar. Komputer generasi keempat itu diantaranya adalah IBM 370, Apple I, dan Apple II, PDP 11, Physical, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP/M dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic. Nah, ini komputer generasi keempat ada ciri-cirinya. Ada 4. Pertama tuh dapat menggunakan LSI, sudah dikembangkan dengan memakai semiconductor dan microprocessor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Dan terakhir adalah selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Dan yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI. Jadi komputer generasi kelima ini sudah jauh meningkat dibanding komputer generasi sebelumnya. Dengan paralel komputer ini serta teknologi superkonduktor yang dapat mengalihkan informasi elektronik tanpa hambatan dalam kecepatan tinggi, efisiensi dan efektivitas kinerja komputer semakin meningkat. Jadi tipe komputer generasi kelima ini meliputi komputer desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan Chromebook. Nah, ini ada gambar yang di bawah ini adalah IBM PC 5150. IBM PC 5150 ini komputer pribadi pertama dibuat secara massal oleh IBM. Macintosh 118 yang ada gambar di bawah ini, komputer tersebut adalah komputer produksi masa pertama yang dilengkapi dengan sistem operasi yang punya graphical user interface. Ini adalah ciri-ciri komputer generasi kelima. Ciri pertama tuh menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan pemrosesan informasi meningkat, dan dapat perkembangan komputer untuk manusia. Dan sekian dari kelompok kelima. Kalau ada pertanyaan di komen ya. Terima kasih.